Video itu konon sudah lama diunggah, namun mendadak viral belakangan ini. Banyak yang tidak setuju pada video itu, meski ada juga yang setuju. Soalnya pada video tersebut, tanpa menyebut nama, saya pikir kalian sudah tahu bahwa konon katanya lagu anak-anak naik-naik ke puncak gunung adalah lagu kristenisasi. Dan Balonku Ada 5 adalah lagu yang mendiskreditkan Islam. Terbaru, seorang wanita katanya di Aceh berpindah agama dari agama X ke agama Y. Kini kabarnya ada tekanan bagi yang bersangkutan. Kedua contoh ini menjadi contoh betapa kita sangat fobia pada di luar diri kita. Pertanyaannya, mengapa kita semakin fobia pada agama di luar agama kita, padahal agama itu hanya warisan? Memang sejauh ini belum ada survei yang menyebutkan berapa persen agama orang tua yang juga diwarisi oleh anaknya. Tapi aku sangat yakin jumlah anak yang mengikuti agama orang tuanya pasti di atas 90%. Pertanyaannya kemudian, apakah karena 90% maka agama yang kita warisi itu sudah 100% lebih benar dari yang lainnya? Tidak, sama sekali tidak. Sederhananya saja begini, bayangkan saja seseorang sedang mewarisi kebun sawit. Lalu ada seorang yang lain mewarisi kebun lada. Apakah kebun sawit lebih menguntungkan dari kebun lada? Sehingga seseorang yang mempunyai kebun sawit itu bisa bersemoria? Bagaimana kalau harga sawit tiba-tiba turun dan harga lada naik? Bagaimana kalau seseorang itu mati di kebun sawitnya, sementara tetangga yang lain hanya tumpur saja? Mana yang lebih menguntungkan? Tidak ada. Jawaban paling aman adalah relatif. Relatif berarti sama kuat. Tak ada yang benar, tak ada yang salah. Tetapi disinilah kita selalu berkutat dan beradu kuat. Kebenaran yang sama kuat selalu kita pertengkarkan. Kita tak sadar bahwa mengadu banteng dengan banteng lebih sulit daripada mengadu banteng dan anjing, andaikan banteng itu sama kuat. Anjing akan mati seketika dan pertandingan pun tuntas. Pertandingan tuntas maka damai akan tiba. Sementara kalau banteng bertarung dengan banteng, pemenangnya tak akan ada. Ring sudah babak belur, tetapi pemenang belum juga timbul. Yang ada banteng bisa mati kelelahan. Begitulah pada hakikatnya sebuah agama. Agama adalah pucuk dan akar dari kebenaran. Tak ada agama yang salah karena semua melakukan ide yang mulia. Ide mulia bukan kesalahan, bukan? Karena itu mempertengkarkan agama adalah mempertengkarkan kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain. Artinya ini sama dengan mempertengkarkan banteng dengan banteng, bukan banteng dengan anjing. Ring sudah hancur lebur, tetapi belum juga ada pemenang. Padahal lama ada pemenang, maka lama pula akan datang damai. Tak ada pemenangnya, maka tak akan ada damai. Kadang-kadang agama ini kalah, tapi puluhan tahun atau ratusan tahun kemudian, kadang-kadang agama itu malah yang kalah. Sudah beribu-ribu tahun agama bertengkar di dunia ini. Itu artinya beribu-ribu tahun kita habiskan tanpa damai. Kita tak sadar betapa agama menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, coba bayangkan kalau beribu-ribu tahun itu kita tak pernah bertengkar. Baiklah, mari kita bahas yang lain. Bagaimana dengan anak yang tak mengikuti agama orang tuanya? Seperti yang baru saja terjadi di Aceh dan kemudian baru viral belakangan ini. Tadi di awal saya mengatakan golongan ini mungkin hanya 10%. Itu pun sudah terlalu besar. Pertanyaannya, apakah golongan 10% ini sudah lebih benar dari golongan 90% yang tetap setia pada agama warisan orang tuanya?
Jawaban paling mungkin adalah tidak. Pertama, perlu kita tanya, apa dasar peralihan agama itu? Apakah betul karena niat tulus? Beberapa orang boleh jadi adalah karena niat tulus. Tapi catat, itu hanya beberapa orang. Perpindahan agama seringkali hanya karena alasan perkawinan, alasan politik kekuasaan, alasan dominasi, bahkan intimidasi. Kalau begini halnya, apakah 10% itu sudah menang atas 90%? Tidak. Justru yang menang adalah perkawinan terhadap agama, politik kekuasaan terhadap agama, dominasi dan intimidasi terhadap agama. Kedua, mungkin ada juga orang berpindah karena sudah belajar agama lain, seperti konon diakui oleh seseorang yang baru berpindah agama di Aceh ini. Tapi ini pun tetap juga masih mencurigakan. Lagi pula, apakah motif belajar agama sudah sah? Siapa kali kita ini? Di dunia ini sekurang-kurangnya ada 4.200 sistem keyakinan. Apakah kita sudah mempelajari sistem itu semua lalu mengurutkannya dari nomor 1 sampai nomor sekian? Kalau kita sudah sampai mengurutkannya, kapan lagi kita makan, tidur, dan sebagainya? Membaca kitab suci boleh selesai 1 hari, apalagi kalau bahasanya mengalir. Tapi apakah dengan membaca lantas kita sudah paham? Ketiga, ini yang paling akurat. Berpindah agama berarti ada penilaian dari kita bahwa agama yang kita tinggalkan adalah agama sesat dan agama yang baru adalah agama penyelamat. Saya kira ini perlu digarisbawahi karena disinilah poin pentingnya. Siapa dari kita yang bisa memastikan agama lain sebagai agama yang sesat? Adakah buktinya? Siapa dari kita yang bisa memastikan agama baru sebagai penyelamat? Adakah buktinya? Seberapa hebat pun kau, seberapa hebat pun kita tak akan bisa membuktikan agama itu penyelamat, agama ini sesat. Satu-satunya yang menilai kesesatan agama hanyalah Tuhan. Dan jangan kau ambil tugas Tuhan itu di sini. Apakah kita Tuhan? Satu-satunya cara kita tahu mana yang sesat dan mana penyelamat juga adalah saat kita sudah bertemu dengan Tuhan. Bahasa langsungnya mati. Adakah di antara kita yang sudah pernah mati lalu bangkit lagi? Adakah di antara kita sudah pernah bertemu dengan orang yang pernah mati? Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kritis yang bisa disodorkan. Saya mengatakan ini ke kita supaya kita tak lagi mengadu banteng dengan banting. Sampai kiamat dunia ini, banteng itu tak akan menang, juga tak akan kalah. Mereka hanya bertukar posisi, kadang menang, kadang kalah. Saya mengatakan ini juga untuk menguatkan statement bahwa agama itu hanya warisan. Benar-benar hanya warisan. Kau 90% tak akan jadi Katolik kalau orang tuamu Muslim. Kau hanya akan jadi Katolik kalau pacarmu maksa, sementara kau tak mau kehilangan pacarmu itu. Sekali lagi, agama itu hanya warisan. Warisan seperti bagaimana kita mewarisi barang-barang. Parah memang, tetapi begitulah adanya. Adalah hakmu untuk menilai bahwa warisanmu itu lebih berharga, lebih benar, lebih mulia. Tetapi kau juga harus ingat bahwa orang lain juga punya hak dan pandangannya sama tentang warisannya. Mereka juga menganggap agama mereka paling benar, paling mulia. Apa itu salah? Tidak. Ini justru benar. Siapa lagi yang mengimani agama kita kalau bukan kita?
Yang salah adalah ketika kita tidak hanya yakin tetapi juga menghakimi agama orang lain, bahkan menyesatkannya. Sementara tadi fakta adalah kita belum pernah mati lalu bangkit lagi. Yakinilah agamamu paling benar dengan cara jangan sampai menjelek-jelekan apalagi mengkafirkan agama lain. Kau tak punya hak untuk menjelekkan apalagi mengkafirkan. Kalau sudah begini, dunia akan damai. Adakah cara lain yang lebih hebat agar dunia ini lebih damai? Ada. Kalau kau mau lebih moderat dan modern, yakinilah bahwa semua agama adalah paling benar. Meyakini begitu tak lantas membuat dirimu kotor dan kafir. Meyakini begitu juga tak harus membuatmu gonta-ganti agama tiap tahun. Meski memang dalam hati kecilku saya pengennya gonta-ganti agama, tapi aku sadar gonta-ganti agama akan membuat orang lain marah. Ada yang tersakiti, ada yang merasa menang, ada yang merasa ditinggalkan, bahkan dikhianati. Kalau sudah begini, orang lain pasti marah. Padahal kalau orang lain marah, apalagi artinya agama? Agama itu damai, karena itu kuputuskan untuk mengimani imanku saja tanpa bermaksud menarik agama di luar agama lain. Agama hanya warisanku, milikku saja. Agama bukan sepak bola, lomba-lomba cari penggemar. Agama tak butuh manusia banyak-banyak. Apa penjelasan ini rumit? Baik, mari kita sederhanakan. Begini, aku punya istri. Katakanlah istriku cantik dan seksi. Walaupun istriku itu cantik, tetap harus kuterima fakta bahwa ada yang jauh lebih cantik dari dia. Semisal kita sebutkan Selena Gomez. Lalu apakah karena Selena Gomez jauh lebih cantik, maka aku harus meninggalkan istriku begitu saja? Maksudnya, gonta-ganti istri saja sudah amat susah. Keluarga akan tersakiti, bahkan malu. Konon lagi kalau gonta-ganti agama. Baiklah, tak usah panjang-panjang. Poin pentingnya, agama itu warisan yang kita tak bisa pilih. Warisan yang kadang-kadang kalau dipikir-pikir membuat ngeri. Andai Arab tak menjajah dalam tanda petik, maka aku pasti tak akan Islam. Andai Eropa tak menjarah, bukan hanya dalam tanda petik, aku juga tak akan Kristen. Andai India dan Tiongkok tak pernah menjelajah, aku tak akan pernah Buddha, Hindu, Konghucu. Andai aku dilahirkan dari negara yang asli karena aku Batak, pasti saat ini aku permaling. Tapi karena agama adalah warisan, jadilah aku menjadi Katolik seperti saat ini. Lantas, mengapa kita sampai sekarang masih berkelahi? Seakan perkelahian adalah satu-satunya cara